Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik hidupmu? Sebuah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah pintu yang seolah menunggu untuk engkau buka, namun kuncinya bukan terletak pada harta, bukan pula pada kekuatan, melainkan pada sesuatu yang lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bayangkan, jika ternyata setiap nafas yang keluar dan masuk bukan hanya sekadar udara, melainkan titipan ilahi, yang diam-diam menentukan arah rezekimu, membuka atau menutup jalan keberkahan dalam hidupmu. Inilah kisah yang jarang diungkap. Rahasia para wali Allah tentang magnet rezeki yang tersembunyi dalam zikir, dalam doa, dan bahkan dalam nafas yang engkau abaikan. Maka duduklah dengan tenang, buka hati dan pikiranmu, karena apa yang akan engkau dengar bisa jadi akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan selamanya. Bab 1. Nafas adalah doa yang tak pernah putus. Pernahkah engkau menyadari bahwa sesuatu yang paling dekat denganmu, yang paling sering engkau lakukan, justru engkau abaikan? Sesuatu itu adalah nafasmu sendiri. Ia bergerak tanpa engkau minta, ia hadir tanpa engkau panggil, dan ia terus setia meski engkau sering melupakannya. Namun para wali menemukan sebuah rahasia besar di dalamnya. Setiap tarikan nafas bukan sekadar udara, melainkan doa yang tersembunyi. Doa yang tidak terucap dengan lisan, tapi mengalir bersama detak jantung dan denyut kehidupan. Mereka menyadari bahwa selama masih ada nafas, selama itu pula pintu langit tetap terbuka. Maka, nafas bukan sekadar hidup, ia adalah bahasa jiwa dengan Sang Pencipta. Bayangkan setiap kali engkau menarik nafas, engkau sebenarnya sedang menerima anugerah yang tak ternilai. Itu bukan sekadar oksigen, melainkan titipan ilahi, sebuah tanda bahwa Tuhan masih memberimu kesempatan untuk hidup, untuk berusaha, untuk berubah. Dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau sedang mengembalikan seluruh dirimu kepadanya, seolah berkata dalam diam, "Ya Allah, aku pasrah." Disitulah rahasianya. Para wali menjaga kesadaran ini di setiap detik, sehingga hidup mereka seakan menyatu dengan arus rahmat. Bagi mereka, nafas adalah zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang tidak memerlukan kata-kata. Mungkin engkau bertanya, bagaimana mungkin sekadar nafas bisa menjadi doa? Disinilah letak misterinya. Doa bukan hanya lantunan suara, melainkan getaran hati yang naik ke langit. Dan nafas adalah kendaraan yang membawa getaran itu. Jika engkau bernapas dengan kesadaran, engkau sedang mengirim pesan yang halus ke alam semesta. Tarikan nafasmu menjadi permohonan, hembusan nafasmu menjadi penyerahan. Inilah mengapa para wali tidak perlu banyak bicara. Nafas mereka sendiri sudah cukup untuk mengetuk pintu rezeki, pintu pertolongan, dan pintu keberkahan. Rahasia ini terdengar aneh bagi orang yang tidak pernah merenung. Mereka mengira rezeki datang hanya dari kerja keras, usaha, atau perhitungan duniawi. Padahal ada kekuatan yang lebih halus, yang lebih sunyi, namun justru lebih kuat. Kekuatan itu ada di dalam nafas yang sadar. Ketika engkau bernapas dengan penuh syukur, engkau menciptakan getaran yang memanggil keberkahan. Dan ketika engkau bernapas dengan penuh kelalaian, engkau sendiri yang menutup pintu rezeki tanpa sadar. Inilah mengapa ada orang yang berlari mengejar dunia, namun dunia menjauh. Sementara ada orang yang tenang, pasrah, namun dunia justru mendekat kepadanya. Saudaraku, berhati-hatilah dengan nafasmu, karena ia bukan sekadar udara yang keluar masuk tubuhmu. Ia adalah rahasia doa yang paling murni, doa yang mengalir tanpa suara, doa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Para wali menjaga setiap nafasnya dengan kesadaran, karena mereka tahu, siapa yang menguasai nafasnya, ia sedang menguasai hidupnya. Dan siapa yang menguasai hidupnya dengan penuh kesadaran, ia sedang membuka pintu rezeki yang tidak pernah habis. Maka pertanyaannya kini, bagaimana engkau akan bernapas setelah mengetahui rahasia ini? Bab 2. Rahasia energi yang tersembunyi di nafas. Apakah engkau pernah berpikir bahwa setiap tarikan nafas bukan sekadar menjaga hidupmu, melainkan juga sedang mengisi dirimu dengan energi yang tidak terlihat? Para wali menyebutnya sebagai cahaya yang tersembunyi di udara. Udara yang engkau hirup bukanlah ruang kosong. Ia penuh dengan rahmat,
dengan partikel kehidupan yang membawa keberkahan. Bagi orang biasa, itu hanya udara. Tapi bagi jiwa yang sadar, itu adalah aliran energi ilahi yang masuk dan menetap di dalam diri. Inilah yang menjadikan nafas mereka berbeda, bukan hanya menghidupkan tubuh, tapi juga menghidupkan jiwa. Energi itu bekerja diam-diam, tanpa perlu terlihat. Sama seperti listrik yang mengalir di balik kabel, nafasmu membawa arus kehidupan yang bisa berubah menjadi cahaya atau padam menjadi gelap, tergantung bagaimana engkau menjaganya. Jika engkau menarik nafas dengan rasa gelisah, energi itu menjadi kacau. Tetapi jika engkau menarik nafas dengan penuh syukur, energi itu menjadi tertata, teratur, dan memancarkan ketenangan. Inilah mengapa orang-orang yang sering berzikir dengan nafas yang teratur terlihat menyejukkan, bahkan wajah mereka memancarkan keteduhan. Itu bukan sekadar karisma, itu adalah pancaran energi dari nafas yang dijaga. Bayangkan, para wali tidak hanya bernapas untuk hidup, mereka bernapas untuk menghubungkan diri mereka dengan langit. Setiap tarikan nafas mereka adalah undangan halus kepada rahmat Allah, dan setiap hembusan nafas mereka adalah pengosongan diri dari ego. Di sanalah letak rahasianya. Nafas dijadikan sarana untuk membuka aliran energi yang membawa rezeki, kemudahan, dan keberkahan. Sementara kebanyakan manusia hanya bernapas tanpa sadar, para wali menjadikannya ibadah yang tersembunyi, ibadah yang bahkan tidak membutuhkan kata-kata. Engkau mungkin tidak menyadari betapa kuatnya energi itu, sampai suatu hari engkau duduk dalam keheningan, menarik nafas perlahan, lalu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara yang masuk terasa bukan sekadar udara, melainkan seolah ada kekuatan yang menyentuh relung hatimu. Saat itu terjadi, engkau mulai mengerti bahwa rezeki bukan hanya tentang uang yang ditransfer ke rekening, bukan hanya tentang makanan yang hadir di meja, tetapi juga tentang energi ketenangan yang membuat segalanya terasa cukup. Dan ketika jiwa merasa cukup, magnet rezeki itu bekerja lebih kuat, mendatangkan hal-hal yang bahkan tidak pernah engkau bayangkan. Saudaraku, para wali menjaga kesadaran pada setiap nafas mereka karena mereka tahu, disitulah tersimpan kunci keberkahan yang tak terlihat. Energi itu bisa berubah menjadi daya tarik yang mendatangkan pertolongan, bisa membuka jalan rezeki yang tertutup, bahkan bisa melembutkan hati orang-orang di sekitarnya. Nafas yang sadar adalah magnet, dan magnet itu tidak pernah salah menarik apa yang seirama dengannya. Maka, berhati-hatilah dengan nafasmu, karena apa yang engkau tarik ke dalam dada bisa menentukan apa yang akan engkau tarik ke dalam hidupmu. Bab 3. Nafas dan Hukum Tarikan Magnet Semesta. Pernahkah engkau merenung, mengapa ada orang yang seolah tidak pernah kekurangan, sementara yang lain berlari mengejar dunia, tetapi selalu tertinggal? Rahasianya tidak hanya ada pada kerja keras, melainkan pada getaran yang dipancarkan dari dalam diri. Getaran itu bukan lahir dari kata-kata, melainkan dari ritme nafas yang engkau hembuskan setiap detik. Para wali memahami hukum halus ini, bahwa setiap tarikan nafas adalah magnet, dan setiap hembusan nafas adalah pelepasan yang mengundang datangnya rezeki baru. Alam semesta bekerja dengan hukum resonansi, yang serupa akan saling tertarik. Jiwa yang gelisah akan memanggil kesempitan, jiwa yang tenang akan memanggil kelapangan. Maka perhatikan nafasmu. Apakah ia pendek, terburu-buru, penuh ketegangan, atau ia tenang, panjang, penuh kesadaran? Nafas yang terburu-buru hanya akan menciptakan energi kekacauan, sementara nafas yang tenang akan mengundang keberkahan. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak mengejar dunia dengan cemas, tetapi mereka menarik dunia dengan ketenangan. Bayangkan setiap kali engkau menarik nafas, seolah engkau sedang menarik rezeki dari segala arah. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau melepaskan segala hal yang menghalangi alirannya. Itulah mengapa orang yang sadar pada nafasnya tampak ringan menjalani hidup. Mereka tidak menumpuk kekhawatiran di dalam dada, sebab setiap hembusan nafas adalah pembebasan. Dan ketika dada lapang, rezeki pun lebih mudah masuk, seperti air yang mengalir tanpa hambatan. Para wali menjadikan hukum ini sebagai senjata yang sunyi. Mereka tidak banyak bicara tentang bagaimana menarik rezeki, sebab mereka tahu, cukup dengan menjaga ritme nafas dalam zikir, semua pintu akan terbuka.
Nafas mereka bagaikan doa yang berulang-ulang mengetuk gerbang langit, hingga akhirnya langit pun tunduk untuk memberi. Mereka hidup bukan karena mengejar, tetapi karena ditarik oleh magnet ilahi yang bekerja melalui nafas. Saudaraku, jika engkau masih merasa dunia menjauh, mungkin bukan karena rezeki itu sulit, melainkan karena nafasmu tidak selaras dengan hukum semesta. Ketika engkau panik, engkau menutup pintu magnetmu. Tetapi ketika engkau tenang, engkau membuka saluran rezeki yang tidak terlihat. Maka jangan heran jika engkau melihat para wali hidup dalam kesederhanaan, namun tidak pernah kekurangan. Rahasia itu ada pada nafas mereka, nafas yang tenang, penuh kesadaran, dan menjadi magnet yang menarik segala karunia Allah tanpa henti. Bab 4. Nafas sebagai pemersih diri. Pernahkah engkau merasa dadamu sesak meski udara begitu luas? Itu bukan karena kekurangan oksigen, melainkan karena nafasmu penuh dengan beban yang tidak engkau lepaskan. Para wali memahami bahwa nafas bukan hanya menjaga tubuh tetap hidup, tetapi juga membersihkan ruang jiwa. Setiap tarikan nafas mereka adalah cara untuk mengisi diri dengan cahaya, dan setiap hembusan nafas mereka adalah cara untuk membuang kegelapan. Inilah sebabnya wajah mereka selalu teduh, hati mereka selalu ringan, dan langkah mereka selalu mantap. Mereka tidak menyimpan sampah di dalam dada, sebab setiap nafas telah menjadi pembersih. Bayangkan setiap kali engkau menarik nafas, engkau mengundang rahmat Tuhan masuk ke dalam jiwamu. Dan ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang melepaskan rasa iri, benci, gelisah, dan segala hal yang membuat jiwa menjadi sempit. Jika engkau menyadari hal ini, engkau akan melihat bahwa nafas bukan sekadar mekanisme tubuh, melainkan sebuah ritual penyucian yang berlangsung sepanjang waktu. Para wali tidak pernah melupakan ritual ini, karena mereka tahu, rezeki hanya akan menetap pada hati yang bersih, dan hati yang kotor hanyalah penolak karunia. Rahasia ini sangat halus, hingga banyak orang melewatkannya. Mereka berdoa panjang, bekerja keras, mencari kemana-mana, tetapi lupa bahwa pintu pertama rezeki adalah hati yang lapang. Dan hati tidak akan lapang jika nafasnya penuh dengan debu kelalaian. Nafas yang dibiarkan tanpa zikir akan menjadi wadah bagi kecemasan, sementara nafas yang dijaga dengan kesadaran akan menjadi aliran yang menyapu bersih segala kekotoran batin. Para wali menanamkan zikir pada setiap tarikan dan hembusan mereka, sehingga setiap detik hidup mereka menjadi proses penyucian yang tiada henti. Saudaraku, pernahkah engkau memperhatikan seseorang yang hidupnya tenang meski ia tidak kaya raya? Itulah tanda dari jiwa yang bersih, jiwa yang disucikan lewat nafasnya. Dan jiwa yang bersih akan menarik rezeki sebagaimana air jernih menarik cahaya. Ia menjadi magnet alami yang membuat orang lain nyaman, membuat jalan hidup terbuka, bahkan membuat pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Bersihnya nafas melahirkan bersihnya hati, dan bersihnya hati melahirkan derasnya aliran rezeki. Karena itu, jangan biarkan nafasmu berlalu begitu saja. Jadikan setiap tarikan sebagai undangan rahmat, dan setiap hembusan sebagai pelepasan beban. Itulah yang dilakukan para wali sepanjang hidup mereka, hingga hidup terasa ringan, doa menjadi cepat terkabul, dan rezeki datang seakan tanpa diminta. Rahasia itu sebenarnya ada pada setiap orang, tetapi hanya yang menjaga kesadaran nafaslah yang mampu membukanya. Maka tanyakan pada dirimu, apakah nafasmu saat ini sedang membersihkan, atau justru sedang menumpuk kotoran yang menghalangi datangnya rezeki? Bab 5. Nafas dan rahasia keheningan. Di dalam keheningan, engkau akan mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara nafasmu sendiri. Suara itu lembut, nyaris tak terdengar, namun bagi jiwa yang peka, ia adalah bisikan Tuhan yang paling dekat. Para wali menjadikan keheningan sebagai ladang pembelajaran, karena hanya dalam diam mereka bisa menangkap pesan yang tersembunyi di balik setiap tarikan dan hembusan nafas. Mereka tahu, nafas bukan hanya menghidupkan tubuh, melainkan mengajarkan sebuah hukum agung. Siapa yang mampu tenang, maka rezeki akan mendekat, dan siapa yang hidup dalam kegelisahan, maka rezeki akan menjauh.
Pernahkah engkau memperhatikan bagaimana nafasmu berubah ketika hatimu kacau? Nafas menjadi pendek, terburu-buru, seperti orang yang dikejar sesuatu. Begitulah jiwa yang terikat dunia, selalu merasa terhimpit meski jalan hidup terbentang luas. Sebaliknya ketika hatimu lapang dan penuh keyakinan, nafas menjadi panjang, lembut, penuh keseimbangan. Inilah tanda bahwa dirimu sedang sinkron dengan alam semesta, sedang selaras dengan hukum rahmat. Para wali hidup dalam keheningan yang mendalam, sehingga nafas mereka selalu terjaga. Dan karena itulah magnet rezeki bekerja tanpa henti. Keheningan bukan berarti kosong, melainkan penuh dengan rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Dalam keheninganlah doa terdalam dipanjatkan, dalam keheninganlah cahaya iman menembus dada, dan dalam keheninganlah nafas berubah menjadi kunci pembuka jalan rezeki. Para wali tidak sibuk mencari keramaian untuk mendapatkan jawaban. Mereka justru berdiam diri, mendengarkan nafasnya, dan dari sanalah petunjuk datang dengan jernih. Keheningan adalah pintu, dan nafas adalah kunci untuk membukanya. Saudaraku, mungkin selama ini engkau berdoa dengan banyak kata, mengira semakin panjang permintaanmu semakin cepat pula terkabul. Tetapi para wali mengajarkan hal yang berbeda. Cukup diam, rasakan nafas, dan biarkan doa itu mengalir tanpa suara. Karena doa yang terdalam tidak selalu diucapkan, melainkan dirasakan. Setiap tarikan nafas adalah rasa syukur, setiap hembusan adalah penyerahan. Itulah doa yang paling tulus, doa yang tidak bisa dibuat-buat, doa yang langsung mengetuk pintu langit. Maka, jangan takut pada keheningan, sebab di sanalah engkau bisa mendengar rahasia nafasmu sendiri. Dan siapa yang mampu berdamai dengan keheningan, ia akan menemukan ketenangan yang menjadi magnet rezeki. Para wali hidup bukan dengan tergesa, tetapi dengan ketenangan yang memancar. Dan ketenangan itu lahir dari nafas yang dijaga dalam diam. Pertanyaannya sekarang, sudahkah engkau berani duduk dalam keheningan dan mendengar apa yang selama ini diabaikan oleh dirimu sendiri? Bab 6. Nafas sebagai cermin keyakinan. Nafasmu tidak pernah berbohong. Ia mencerminkan isi hatimu lebih jujur daripada kata-kata. Ketika keyakinanmu rapuh, nafasmu menjadi pendek, terburu-buru, seolah engkau takut kehilangan sesuatu. Tetapi ketika imanmu kokoh, nafasmu panjang, lembut, dan tenang, seperti samudra yang tidak terusik meski diterpa gelombang. Para wali memahami rahasia ini. Mereka menjaga nafas sebagai cermin keyakinan. Karena mereka tahu, siapa yang nafasnya terjaga, imannya pun akan terjaga. Dan dari iman yang teguh itulah aliran rezeki mengalir deras tanpa hambatan. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan masalah besar. Orang yang imannya lemah akan bernapas dengan dada sempit, gelisah, dan tergesa-gesa. Tetapi orang yang yakin kepada Tuhannya akan menarik nafas perlahan, menahannya dengan penuh kesadaran, lalu melepaskannya seakan-akan seluruh beban ikut pergi bersama hembusan itu. Inilah cara para wali menenangkan diri mereka. Mereka tidak membiarkan badai kehidupan mengguncang hati, karena setiap nafas yang tenang adalah pengingat bahwa Allah masih memberi kesempatan, Allah masih bersama mereka. Keyakinan itu tidak hanya berdiam di dalam hati, tetapi memancar keluar. Nafas yang tenang menjadikan wajah bercahaya, ucapan menyejukkan, dan kehadiran membawa kedamaian. Tanpa mereka sadari, orang-orang di sekitar pun merasa nyaman, lalu terdorong untuk menolong, membuka jalan atau menghadirkan peluang. Inilah magnet rezeki yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun bisa dirasakan dengan hati. Rezeki seringkali tidak datang dari kerja keras semata, tetapi dari keyakinan yang menular melalui nafas yang penuh ketenangan. Saudaraku, jangan remehkan bagaimana engkau bernapas. Nafas yang penuh kecemasan menutup pintu-pintu pertolongan, sedangkan nafas yang penuh ketenangan justru membukanya lebar-lebar. Inilah sebabnya para wali jarang terlihat panik, meski dunia seakan runtuh di sekeliling mereka. Karena mereka tahu selama nafas masih ada, maka jaminan dari Allah masih berlaku. Itulah keyakinan yang membuat mereka mampu melihat peluang di tengah kesempitan dan menemukan jalan keluar di saat semua pintu tampak tertutup. Maka, tanyakanlah pada dirimu sendiri, bagaimana nafasmu hari ini? Apakah ia tenang seperti cahaya yang menenteramkan,
Ataukah ia pendek dan gelisah, menandakan keyakinan yang goyah? Jika engkau mampu menjadikan nafas sebagai cermin imanmu, engkau akan menemukan bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang jauh. Ia sedekat tarikan nafas yang penuh keyakinan, sedekat hembusan yang penuh pasrah. Dan siapa yang memelihara nafasnya dengan iman, ia sedang menata hidupnya agar magnet rezeki bekerja dengan sendirinya. Bab 7. Nafas menjadi cahaya dalam gelap. Pernahkah engkau merasa hidup seakan terhimpit, jalan seolah buntu, dan dunia seakan menutup semua pintunya? Pada saat-saat itulah, ada satu hal yang tidak pernah meninggalkanmu, nafasmu. Di tengah gelapnya ujian, para wali tidak mencari cahaya dari luar. Mereka menyalakannya dari dalam, melalui nafas yang penuh kesadaran. Setiap tarikan nafas mereka menjadi cahaya yang menembus kegelapan batin, dan setiap hembusan menjadi angin yang meniup padam segala api kecemasan. Nafas adalah pelita sunyi yang tetap menyala bahkan ketika semua sumber cahaya padam. Bayangkan engkau duduk dalam keheningan malam, dada terasa berat oleh beban kehidupan. Lalu engkau menarik nafas perlahan, merasakan udara masuk seperti aliran cahaya, lalu menghembuskannya dengan pasrah, seakan-akan engkau sedang melepaskan semua beban itu. Pada saat itu, ada kelegaan yang datang, meski masalah belum selesai. Itulah tanda bahwa nafas mampu menjadi cahaya dalam gelap, mampu memberikan ketenangan sebelum datangnya pertolongan yang nyata. Para wali menjadikan latihan ini sebagai jalan, hingga jiwa mereka tetap bercahaya meski dunia mencoba memadamkannya. Cahaya itu bukan sekadar metafora. Jiwa yang bercahaya karena nafas yang terjaga benar-benar memancar keluar. Orang yang berada di sekelilingnya akan merasa damai, merasa aman, dan tanpa sadar ingin berada dekat dengannya. Disinilah magnet rezeki bekerja dalam bentuk yang paling halus. Orang-orang merasa tertarik, merasa ingin membantu, merasa ingin memberi. Semua itu terjadi bukan karena mereka diminta, melainkan karena mereka tersentuh oleh cahaya yang lahir dari nafas yang penuh kesadaran. Saudaraku, jangan pernah remehkan kekuatan nafas di saat gelap. Banyak orang mencari jalan keluar dengan tergesa-gesa, berlari ke sana kemari, namun semakin jauh dari solusi. Padahal cukup duduk, tarik nafas dengan kesadaran, dan lepaskan beban dalam pasrah. Dari sanalah cahaya muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam dada yang mulai diterangi. Cahaya inilah yang menuntun langkah-langkah berikutnya, hingga jalan yang tadinya tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ingatlah satu hal, selama engkau masih bernapas, berarti cahaya itu belum padam. Nafas adalah tanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, masih membuka pintu, masih mengizinkanmu untuk bangkit. Dan siapa yang mampu menjadikan nafasnya sebagai cahaya, ia tidak akan pernah tersesat di dalam kegelapan hidup. Para wali menjadikan nafas sebagai obor batin, dan obor itu yang membawa mereka keluar dari malam panjang menuju fajar keberkahan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah belajar menyalakan cahaya itu dari dalam dirimu sendiri? Bab 8. Nafas sebagai jaring takdir. Pernahkah engkau membayangkan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafasmu adalah benang halus yang tidak terlihat, menenun sebuah pola besar dalam hidupmu? Para wali menyebutnya sebagai jaring takdir. Setiap helaan nafas yang disadari dengan pasrah akan menenun benang-benang cahaya yang menghubungkan dirimu dengan jalan rezeki, sementara setiap nafas yang lalai akan menenun simpul-simpul gelap yang menghalangi aliran itu. Maka, bukan kebetulan jika hidup seseorang terasa penuh kelancaran, sementara yang lain penuh hambatan. Rahasianya sering tersembunyi pada cara mereka bernapas. Bayangkan engkau berada di tepi samudera luas. Nafasmu ibarat jaring yang engkau tebarkan ke dalam lautan itu. Jika engkau menebarnya dengan tenang, penuh kesadaran, jaring itu akan terbuka lebar dan menangkap banyak ikan. Tapi jika engkau melemparnya dengan gelisah, tergesa-gesa, jaring itu akan kusut dan hasilnya pun nihil. Begitulah cara nafas bekerja. Ia bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-paru, melainkan jaring takdir yang menentukan apa yang akan engkau tangkap dari lautan kehidupan. Para wali mengajarkan bahwa di balik setiap nafas, ada bisikan takdir yang sedang ditulis ulang.
Mereka menjaga nafas bukan hanya untuk kesehatan jasmani, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Dalam diamnya nafas, mereka mendengar perintah yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Dan dari sanalah mereka tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Itulah sebabnya keputusan mereka jarang salah, dan jalan mereka seakan selalu tepat. Rezeki pun datang bukan karena mereka mengejarnya, tapi karena takdir ditenun oleh nafas mereka sendiri. Saudaraku, renungkanlah ini. Bisa jadi selama ini rezeki tidak datang kepadamu, bukan karena ia menjauh, tetapi karena jaring nafasmu selalu terlempar dengan kusut. Nafas yang penuh keluh kesah akan menenun simpul-simpul kesempitan, sementara nafas yang penuh syukur akan menenun simpul-simpul kelapangan. Sadarilah bahwa setiap tarikan nafas adalah pilihan. Apakah engkau menenun takdirmu dengan cahaya atau dengan gelap? Rahasia terbesar dari para wali adalah ini. Mereka tidak pernah membiarkan satu helaan nafas pun lewat tanpa makna. Setiap nafas mereka adalah zikir, setiap tarikan adalah doa, setiap hembusan adalah penyerahan. Dari sanalah jaring takdir mereka selalu teratur, dan hasil tangkapan kehidupan mereka selalu melimpah. Jika engkau ingin mengikuti jalan itu, mulailah dengan satu hal sederhana. Jagalah nafasmu dan biarkan ia menjadi penenun takdirmu. Sebab nafas bukan hanya kehidupan, ia adalah pena yang menulis aliran rezekimu di kitab semesta. Bab 9. Nafas sebagai pintu energi semesta. Nafas bukan hanya udara yang kita hirup, ia adalah pintu masuk menuju energi semesta yang tak pernah kering. Para wali memahami bahwa setiap tarikan nafas bukan sekadar oksigen, melainkan arus energi yang mengalir langsung dari sumber segala kehidupan. Energi itu bisa menjadi cahaya yang menguatkan jiwa, bisa pula menjadi beban yang melemahkan, tergantung bagaimana kesadaran kita menjemputnya. Maka mereka mengajarkan bahwa barang siapa mampu membuka pintu nafas dengan benar, ia akan merasakan aliran kekuatan yang tak terhingga, seakan-akan semesta menyalurkan daya hidupnya ke dalam dirinya. Bayangkan engkau berdiri di bawah derasnya hujan energi yang turun dari langit, tapi engkau hanya membawa wadah kecil yang bocor. Tentu saja engkau tidak akan pernah merasa cukup meski hujan itu tidak berhenti. Begitulah keadaan manusia yang tidak menyadari rahasia nafasnya. Energi semesta selalu mengalir, namun karena nafas digunakan hanya sebagai rutinitas, bukan kesadaran, maka aliran itu terbuang sia-sia. Para wali berbeda, mereka menyiapkan wadah batin mereka, menutup kebocorannya dengan zikir, lalu membiarkan nafas menjadi saluran penuh berkah yang memenuhi wadah itu tanpa henti. Setiap hembusan nafas yang disadari akan membentuk resonansi dengan semesta. Ada getaran halus yang hanya bisa dirasakan bila seseorang masuk ke dalam keheningan, seolah dirinya menjadi satu tubuh dengan alam. Di titik itu, rezeki tidak lagi dilihat sebagai uang atau harta, melainkan sebagai energi yang bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Ketenangan, kesehatan, keberuntungan, kebijaksanaan, atau kemudahan. Inilah rahasia besar. Rezeki sesungguhnya adalah energi yang engkau tarik melalui nafas, dan bentuknya akan mengikuti getaran jiwamu. Para wali hidup dengan hukum yang berbeda dari manusia biasa. Mereka tidak sibuk mengejar sesuatu, sebab mereka tahu nafas mereka adalah pintu yang selalu membawa masuk apapun yang dibutuhkan. Nafas mereka menjadi semacam magnet yang tidak hanya menarik harta, tapi juga orang-orang yang membawa jalan kebaikan, situasi yang melapangkan, bahkan mukjizat yang datang tanpa diminta. Itulah mengapa hidup mereka tampak ajaib, bukan karena mereka mengejar dunia, tetapi karena energi semesta ditarik melalui nafas yang dipenuhi kesadaran ilahi. Maka renungkanlah, berapa banyak nafas yang telah kau lewatkan tanpa arti, hanya karena kau menganggapnya hal biasa? Padahal setiap tarikan nafas adalah undangan dari semesta untuk mengisi wadah batinmu dengan energi yang bisa mengubah segalanya. Jika engkau ingin hidupmu berlimpah, jangan mulai dari mengejar apa yang di luar, tapi dari cara engkau bernafas di dalam. Sebab nafas yang disadari dengan penuh syukur akan membuka pintu energi semesta. Dan di sanalah engkau akan merasakan rahasia para wali yang sesungguhnya. Bab 10. Kunci terakhir magnet rezeki para wali. Pada akhirnya,
rahasia terbesar dari para wali bukanlah doa panjang, bukan pula amalan yang rumit, melainkan sesuatu yang paling dekat dan paling sederhana, nafas. Nafas itulah kunci yang membuka atau menutup pintu rezeki. Tetapi, tidak setiap nafas memiliki kekuatan itu. Hanya nafas yang dipenuhi kesadaran, syukur, dan zikir yang mampu bertransformasi menjadi magnet ilahi. Inilah yang membedakan manusia biasa dengan para kekasih Allah. Bagi kebanyakan orang, nafas adalah rutinitas tak terasa. Bagi wali, nafas adalah medan pertemuan dengan Tuhan. Mereka memahami bahwa setiap tarikan adalah pemberian dan setiap hembusan adalah pengembalian. Saat menghirup, mereka menerima energi ilahi yang menyuburkan jiwa. Saat menghembus, mereka mengembalikannya dengan zikir, doa, dan kerendahan hati. Siklus inilah yang membentuk pusaran energi magnetis, membuat hidup mereka menjadi pusat tarikan berkah. Orang-orang akan merasa tentram di dekat mereka, rezeki mengalir tanpa henti, dan semesta seolah tunduk kepada pancaran nafas mereka. Rahasia ini tidak pernah dibuka secara gamblang, karena hanya orang yang siap saja yang mampu menanggungnya. Sebab, jika nafas digunakan untuk keserakahan, ia akan menjadi pintu bencana. Tapi bila digunakan dengan cinta, ia menjadi jalan keajaiban. Maka, para wali selalu berpesan, jangan remehkan satu tarikan nafas pun, karena mungkin disitulah terletak penentuan nasibmu. Mereka hidup dalam kewaspadaan yang penuh ketenangan, sehingga setiap helaan dan hembusan menjadi doa yang diam-diam mengubah dunia di sekitarnya. Jika engkau ingin merasakan sedikit dari rahasia itu, mulailah dari keheninganmu sendiri. Duduklah, tariklah nafas perlahan, dan bayangkan cahaya masuk ke dalam dirimu. Saat menghembuskannya, hadirkan rasa syukur dan sebutlah namanya di dalam hati. Ulangi terus hingga engkau merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran halus, seolah-olah hidup mulai bergerak dengan irama yang lebih lembut dan penuh keberuntungan. Dari situlah rezeki akan mulai datang dengan cara yang tidak terduga, sebab engkau telah menyentuh pintu yang dulu hanya dibuka oleh para wali. Kini rahasia itu telah sampai kepadamu. Nafas adalah kunci, dan rezeki hanyalah akibat dari bagaimana engkau menggunakannya. Jika engkau mampu menjaga setiap tarikan dan hembusan dengan penuh kesadaran kepada Allah, maka hidupmu akan menjadi magnet yang menarik, bukan hanya dunia, tetapi juga keberkahan yang tak pernah habis. Inilah penutup dari rahasia para wali. Nafas yang engkau abaikan ternyata adalah jalan terdekat menuju pintu-pintu rezeki yang tersembunyi. Maka jangan pernah sia-siakan satu helaan pun, sebab mungkin disitulah letak keajaibanmu. Dan kini, setelah engkau mendengar rahasia ini, mungkin hatimu mulai bertanya-tanya, apakah benar nafas sederhana yang engkau hirup setiap detik bisa menjadi kunci terbuka atau tertutupnya pintu rezeki? Para wali tidak pernah memandang nafas sebagai sesuatu yang biasa. Bagi mereka, nafas adalah titian halus antara langit dan bumi, antara hamba dan Tuhannya, antara doa yang tak terdengar dan jawaban yang datang tanpa diduga. Maka, jangan biarkan hidupmu berlalu dengan nafas yang kosong tanpa makna. Sebab setiap helaan bisa menjadi doa, dan setiap tarikan bisa menjadi magnet rezeki jika engkau sadar kepadanya. Renungkanlah, karena mungkin sejak awal hidupmu, rahasia terbesar rezeki sudah bersemayam dalam dadamu sendiri. Tinggal engkau berani atau tidak membuka pintu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.